Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala subhanahu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang lemah, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita senantiasa berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah berikan. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar dalam hidup kita ini adalah nikmat iman. Disitulah sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Dan kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan sekedar yang kita lihat. Dan Allah hanya berikan ke dalam hati orang yang beriman. Maka atas nikmat iman, maka syukurilah. Dan juga iman, bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, akan menjadikan kita ini hamba-hamba yang taat, yang mendengarkan dan patuh dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Dan tidak boleh orang beriman memakai prinsip sebagian orang. Apa mereka katakan? Wa dangana ninyo lalu nanti awak. Tidak boleh bapak kaum muslimin. Sebahagian bapak-bapak di hari Jumat misalnya, kalau khatib berbicara di mimbar ini tentang rokok misalnya, lalu dikatakan oleh khatib bahawa rokok membahayakan, bahawa ini tidak baik dalam agama, keluar masjid dia tiap rokoknya. Lalu apa dia katakan? Wa dangan dan yusallalu dan diawak. Tidak boleh ni bapak kaum muslimin. Bahawa orang yang beriman Allah katakan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Karena itulah kebaikan yang disampaikan. Dan agama ini intinya adalah an-nasihah. Kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Maka dengarkanlah baik-baik nasihat dan ambillah pelajaran. Lalu kita mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Karena para penduduk neraka, ketika mereka masuk ke dalam neraka, apa mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Penduduk neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka, apa penyebab utama mereka masuk ke dalam neraka? Karena mereka tidak mendengarkan nasihat. Lalu mereka katakan, "Lau kunna nasma'," kalau seandainya kami dahulu mendengar di dunia, "au na'qilu," dan kami memahami dengan baik, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan semoga nikmat iman ini Bapak kaum muslimin menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah. Salam salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam Allah kirim untuk mengajarkan kita din. Maka lihatlah dari cara kita beragama, apakah sudah ikut kepada petunjuk Nabi atau belum? Dan kita masing-masing bertanggungjawab di hadapan Allah tentang apa yang kita kerjakan dan landasan apa yang kita pegang tatkala kita melakukan sebuah amalan dalam agama. Dan tidak boleh orang dalam beragama mengatakan ini kata Ustaz si fulan tanpa dia lihat apakah itu dari Al-Quran atau Sunnah. Supaya kita memahami baik-baik bahwa agama ini landasannya ada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi lah yang mengajarkan bagaimana tata caranya. Karena Nabi tidak hanya mengajarkan niat, tapi juga mengajarkan cara. Sehingga tidak boleh orang mengatakan dan penting niat kami kan elok. Niat yang baik saja dia belum sempurna Bapak kaum muslimin. Dia baru setengah jalan. Maka setengah jalannya lagi adalah cara yang benar. Dan cara yang benar itu Nabi yang ajarkan. Sebahagian orang dalam beragama terkadang lebih cenderung adalah akalnya. Lalu kalau ada perkara agama yang tidak cocok dengan akalnya, apa dia katakan? Aku nak masuk dia kambo bodoh. Maka orang-orang beriman tidak boleh begitu. Karena perkara agama bisa jadi ilmu kita belum sampai ke situ. Agama sangat memuliakan akal, tetapi akal bukanlah dijadikan sebagai untuk menghukumi agama, tapi dia untuk memahami dalil, untuk memahami petunjuk. Sebagian orang terkadang kecenderungannya adalah perasaan dalam beragama, sehingga ketika itu tidak cocok dengan perasaannya, apa dia katakan? Malukah mungkin mau ditubana awak beragama? Kalau itu memang perintah Allah dan Rasulnya mungkin saja. Berarti perasaan kita belum sampai ke sana. Karena kita hanya menghukumi dengan perasaan yang pendek. Dan di dalam Islam tidak ada dalil namanya dalil perasaan. Ada orang belakangan ini mengatakan dalil perasaan sebagai dalil. Bahkan sampai dia menolak hadis yang sahih. Seperti kisah Nabi yang patah gigi dalam peperangan, atau yang luka kakinya ketika berdakwah ke negeri Taif. Lalu dia katakan, ini mana pula lah mungkin Nabi katanya bisa luka kakinya, bisa patah giginya. Padahal itu dalam hadis yang sahih. Maka dalam agama, maka yang menjadi pokok utama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang paling masyhur yang sering kita dengar kata Nabi dalam maknanya, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasuli. Kata Nabi, saya tinggalkan bagi kalian dua pegangan, dua pedoman hidup, yang kalau orang berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Bapak kaum muslimin, jemaah-jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita jadikan hamba-hamba yang berusaha berpegang dengan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Adapun ulasan khutbah kita pada Jumat kali ini, di waktu yang sangat pendek ini, kita akan mengulas dengan judul tatkala usia sudah mulai senja. Dan ini khutbah terkhusus kita sampaikan kepada bapak-bapak yang usianya sudah di atas 40 tahun. Walaupun yang di bawah 40 tahun bukan maknanya selamat. Karena usia senja bagi hamba dia berbeda-beda. Bagi orang yang usianya 40 tahun,
usia 38 sudah sangat senja. Dan ini juga kita sampaikan kenapa? Karena hari ini Bapak kaum muslimin, kita hidup di zaman potensi kelalaian itu besar. Hal-hal yang menjadikan kita lalai itu banyak. Dan kelalaian itu terjadi tidak hanya pada generasi muda, juga menimpa sebahagian generasi tua. Di sebahagian jalan-jalan, di sebahagian kedai-kedai, yang paling keras meletakkan batu domino di atas mejanya ada bapak-bapak yang sudah tua. Di sebagian tempat-tempat hiburan yang lebih banyak didominasi oleh orang-orang sudah tua. Karena sebab kelalaian hari ini cukup banyak. Dan itu menggulung yang tua dan bahkan yang muda. Dalam sebuah perjalanan, saya duduk di atas pesawat pulang dari umrah. Duduk di samping saya seorang anak muda, kita berdua, lebih tua dibandingkan saya usianya. Lalu duduk di depannya bapak sudah tua. Apa pekerjaannya di pesawat? Main game. Saya sampaikan sama orang yang sebelah dah, lihatlah bapak di Mukoka main game kerajaannya. Apa dia katakan? Iya Ustaz, yang di sana bapak tua main game juga. Coba bayangkan bapak pulang umrah, pulang dari tanah suci, sudah tua, megang HP saja sudah susah. Sudah bergerak tangannya megang HP. Main game. La haula wala quwata illa billah. Makanya kelalaian itu Bapak kaum muslimin, hari ini peluangnya sangat besar. Karena hal-hal yang menyebabkan kelalaian itu banyak. Dan itu tidak hanya pada generasi muda, bahkan menggulung sampai yang tua sekalipun. Makanya kita sampaikan khutbah yang pendek ini dengan tema tatkala usia sudah mulai senja. Kita sandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diawali dengan birrul walidain dan proses bagaimana kelahiran seorang hamba. Dan inilah yang untuk kita renungi bersama, kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk dia berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua Bapak kaum muslimin bukanlah tatkala mereka masih hidup, tapi berbuat baik kepada kedua orang tua selagi kita masih hidup walaupun mereka sudah meninggal. Karena Allah wasiatkan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan dengan baik kepada kita supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena sayang kepada anak sangat berbeda antara sayang antara anak dengan ayahnya. Kita ini rata-rata kalau jadi ayah, maka kita akan menjadi orang yang sangat sayang dengan anak kita. Dan itu fitrah. Sehingga kalau anak kita sakit, kita mungkin akan berpikir panjang. Kalau anak kita terjadi sesuatu, kita akan kalang kabut. Tetapi terkadang itu tidak seimbang dengan sikap kita dengan orang tua kita. Sehingga Allah wasiatkan dengan baik supaya kita menyadari itu adalah kewajiban. Dan itu kewajiban selagi kita masih hidup. Bukan hanya tatkala mereka masih hidup, tapi itu kewajiban tatkala kita masih hidup. Selama kita masih hidup, maka kita punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Lalu Allah kisahkan bagaimana beratnya sang ibu. Kata Allah, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kata Allah, dahulu ibu tatkala mengandung kita Bapak kaum muslimin, dia mengandung dengan sangat berat. Bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang santai seperti kita duduk-duduk. Berat. Wa wada'athu kurha, apalagi melahirkannya dengan berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung dan menyusui itu rata-rata lamanya 30 bulan. Dan ini Bapak kaum muslimin, selagi orang tua kita masih hidup,
maka benar-benarlah berbakti kepada mereka. Saya sering kisahkan sebuah kisah yang layak kita renungi tentang bagaimana berbaktinya sang anak kepada orang tua, supaya kita melihat diri kita seperti apa kira-kira dari ini anak. Dikisahkan seorang dokter di negeri Saudi sana tentang seorang pemuda yang membawa seorang wanita yang sudah tua ke rumah sakit atau ke tempat klinik rumah sakit. Lalu ketika masuk, kata dokter, ibu, ini wanita siapa nak? Kata sang laki-laki, ini ibu saya dokter. Lalu ketika ditanya oleh dokter, sakit apa? Komplikasi. Lalu dokter melihat sesuatu yang aneh. Ternyata ibunya ini sudah gila. Sambil berbicara meludah ke sana, menjambak rambutnya, terus dia lakukan hal-hal yang seperti orang gila. Ditanya oleh dokter, nak, semenjak kapan ibumu ini gila? Apa jawaban sang anak? Semenjak saya lahir ke dunia dan saya mengetahui tentang dunia, maka saya sudah melihat ibu saya adalah seorang yang gila. Kata dokter, kenapa engkau bisa lahir sedangkan ibumu gila? Kata anak ini, dahulu ketika ibu masih muda, dia belum begitu gila dan nikahkan oleh kakek dengan seseorang laki-laki. Lalu dia hamil, lalu ayah pergi entah ke mana. Lalu kata dokter, apakah engkau urusi dia setiap hari? Iya. Kalau malam hari katanya saya ikatkan kakinya ke kaki saya supaya dia tidak lari. Tatkala mereka berbicara, lalu lewatlah atau terlihat di stasiun televisi adalah televisi Makkah yang menampilkan di sana gambar Masjidil Haram. Lalu apa kata sang ibu, nak? Kapan engkau bawa ibu pergi ke umrah ke Makkah? Kan engkau janji kita akan pergi umrah ke Makkah. Lalu kata sang anak, iya ya ibu, saya kan janjinya hari Kamis. Sekarang kan belum hari Kamis, kita berangkatnya hari Kamis ya ibu. Lalu kata sang dokter, engkau bawa ibumu ke Makkah dan dia tidak tahu apa itu ibadah umrah dan dia tidaklah dibebankan syariat. Bapak kaum muslimin, lihatlah jawaban sang anak ini. Jawaban yang layak untuk kita renung-renungi sebagai kita anak. Apa kata jawabannya? Dia katakan, ya dokter, selagi saya mampu menunaikan apa yang diminta oleh ibu saya, maka saya akan lakukan. Walaupun ibunya tidak wajib untuk pergi umrah dan juga tidak ada beban syariat baginya. Dan ini layak kita renungi bersama, karena ini merupakan kewajiban kita bersama sebagai kita anak bagi orang tua kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta iza balagha ashuddah, sampailah sang anak yang lahir ini dia sudah mulai dewasa. Wa balagha 40 sanah, sampailah dia di usia 40 tahun. Sampai dia di usia 40 tahun. Kita sambung pada khutbah yang kedua tentang usia 40 tahun dan hal-hal yang mesti kita lakukan tatkala usia sudah menanjak lebih 40 tahun. Fa'tabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta iza balagha ashuddah, sampailah sang anak ini sudah dewasa. Wa balagha 40 sanah, dan dia sudah sampai usia 40 tahun. Kata Imam Ibnu Katsir, usia 40 tahun adalah puncak dari kematangan fisik. Turun dari usia 40 tahun, maka kita akan mulai mengalami sedikit-sedikit mulai melemah. Supaya kita sadar bahwa usia kita sudah menurun, tidak lagi mendaki seperti kita menuju usia 40 tahun. Dan di saat itulah kematangan berpikir. Di usia 40 tahun, para Nabi dan Rasul rata-rata diutus di usia 40 tahun. Maka bagi kita yang hadir, yang mendengarkan khutbah ini, layak kita berenung kalau usia kita sudah sampai 40 tahun.
Perlu kita berenung tentang bekal yang akan kita siapkan untuk kehidupan akhirat. Perlu kita melihat ibadah solat yang sudah kita lakukan. Tentang solat sunnah yang barangkali belum sempat kita kerjakan. Tentang solat malam yang barangkali sering kita lalaikan. Lalu perlu kita berenung dengan banyaknya waktu yang habis dengan sia-sia. Hanya sekedar nongkrong-nongkrong, hanya berselancar di media sosial, hanya sekedar bermain game, dan seterusnya. Supaya kita sadar bahwa kita sebenarnya sudah berada di usia tua. Lalu orang yang seperti ini, kata Allah, banyak-banyaklah membaca doa. Dan ini sekaligus juga hal-hal yang bisa kita lakukan, yang mesti kita lakukan tatkala 40 tahun. Kata Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama, kita mesti banyak bersyukur. Wa an a'mala salihan tarda, dan kita mesti banyak melakukan amal soleh yang Allah ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, maka kita mesti banyak memperbaiki diri dan juga memperbaiki anak keturunan. Inni tubtu ilaika, dan juga kita mesti banyak bertobat kepada Allah. Wa inni minal muslimin, dan jadilah orang Islam yang baik. Nanti saya akan membawa pulang ke rumah, buka Al-Ahqaf ayat 15. Maka di situ Allah sebutkan ayat yang tadi kita baca. Semoga jadi renungan kita semua, apalagi bagi kita yang sudah melewati usia 40 tahun, dan bagi kita yang masih di bawah. Jangan kita merasa bahwasanya kehidupan ini masih panjang, ajal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling penting bagi kita adalah berbekal untuk kehidupan akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma irfa'anna al bala'a wal ghala'a wal riba waz zina wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma irfa'anna al bala' wal ghala' wal riba waz zina wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ihfadna bil islami qa'ima wahfadna bil islami qa'ida wahfadna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwwa wa la hasida. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalana. Allahumma astur 'auratana wa amin raw'ana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.